Cerita ini akan berfokus pada seorang gadis yang sangat populer di sekolahnya. Dia adalah siswi SMA tahun kedua, Ojina. Melalui persaingan yang ketat, terpilih sebagai trainee idol agensi besar. Selebritas yang daripada mengejar tren, lebih memilih untuk menciptakan fashion tersendiri. Ditemani oleh trainee yang tidak kalah populernya Song Hana, beserta Juminji, anak konglomerat yang sangat kaya, mereka bertiga menjadi kelompok siswa paling bergengsi di sekolah. Sementara itu, seorang siswa hanya bisa menatap mereka dari kejauhan. Dia adalah Lee Sung-min, siswa biasa di tahun pertama yang sangat menyukai Ojina lebih dari apapun. Pagi itu, temannya yang sangat freak bernama Baul melihat betapa jauhnya Sung-min jika dibandingkan dengan Jina yang dinobatkan sebagai dewi di sekolahnya. Baul berkata, melihatnya seperti itu bagaikan hidup di dunia yang berbeda. Sung-min tak berkecil hati dan berkata bahwa semua orang berhak menyukai siapapun di dunia ini. Di hari itu, tepat sebelum masuk kelas, Jina dihadapkan dengan seorang siswa yang tidak kalah populernya di sekolah. Dia adalah Hyun-tak, salah satu pemain baseball terbaik di sekolah yang juga merupakan kekasih Jina saat itu. Nampaknya hubungan mereka sedang tidak baik karena Hyun-tak sudah berkali-kali mengabaikan Jina dan selalu menggunakan baseball sebagai alasan. Sebagai kekasih, Jina sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk menjaga hubungan mereka, tapi apa yang dia dapat hanya kekecewaan. Muak karena merasa diremehkan, Jina berkata bahwa dia ingin putus dengannya saat itu juga. Hyun-tak yang tidak terima mendesak Jina dan meminta alasan kenapa dia memutuskannya. Jina dengan spontan berkata bahwa dia sudah punya pacar baru, tetapi kemudian dia bingung ketika Hyun-tak bertanya siapa orangnya. Di saat itulah, Jina dengan randomnya menunjuk salah satu foto siswa di mading, yang dimana itu adalah Sung-min, anak tahun pertama dari klub penyiaran. Hyun-tak meminta Jina untuk memperkenalkan pacar barunya itu kepadanya. Dengan begitu dia akan menerima kenyataan bahwa hubungan mereka sudah berakhir. Jina dan teman-temannya segera mencari keberadaan Sung-min sebelum akhirnya Minji menemukan Baul yang mengira bahwa Sung-min sudah melakukan kesalahan besar hingga keberadaannya begitu dicari. Pada akhirnya, Sung-min mendapat pesan dari Baul bahwa Dewi SMA Jina sudah menunggunya di atap. Saat itu, Sung-min masih tidak menyangka bahwa dunia Ojina yang terasa sangat jauh kini berada di dekatnya. Di saat itulah, Jina dengan lantang berkata bahwa Sung-min harus menjadi pacarnya. 너 내 남친 좀 해야겠다. Beberapa bulan yang lalu, untuk pertama kalinya Sung-min melihat Ojina di ruang penyiaran saat menyanyikan sebuah lagu. Sung-min terpesona kepadanya sebelum akhirnya menyadari bahwa dia benar-benar cantik. Dia tidak pernah menyangka pujaan hatinya itu kini mengajaknya untuk berkencan. Sung-min bertanya, apakah Jina mengajaknya berkencan karena menyukainya? Jina menjelaskan bahwa dia baru mengenalnya hari ini dan tidak mungkin menyukainya. Sung-min berusaha meminta kejelasan sebelum akhirnya Jina berkata bahwa dia mengajaknya berkencan untuk sementara. Seperti halnya hubungan kontrak yang ditawarkan protagonis dalam drama. Meski itu terdengar seperti kesempatan sekali seumur hidup, Sung-min menolak karena dia tidak mau menjalin hubungan yang tidak jujur seperti itu. Penolakan tersebut ternyata mengganggu pikiran Jina yang tidak pernah menyangka akan ditolak seperti itu, dan dia merasa telah dipermalukan. Keesokan harinya, sebelum pembuktian, Jina menyeret Sung-min dan menjelaskan kenapa dia memilihnya sebagai calon pacar baru. Jina juga menegaskan bahwa dia akan menyiapkan kontrak supaya tidak ada yang merasa dirugikan dari kesempatan itu. Dari sekian banyaknya pasal yang tertulis, Sung-min ingin memanggil Jina dengan namanya, bukan panggilan kakak. Selain itu, Sung-min juga ingin mengantar Jina pulang, saling bercerita jika ada masalah, dan memakai barang couple bersamanya. Sung-min berkata bahwa itu adalah impiannya saat memiliki pacar suatu saat nanti. Jina tidak keberatan dengan peraturan tersebut karena baginya hubungan mereka hanya sementara. Mendengar hal itu, Sung-min kembali ragu sesaat sebelum dia menandatangani kontrak. Jina memberinya waktu 10 menit sebelum waktu pembuktian kepada Hyun-tak. Saat itu, Baul berkata bahwa kontrak itu bagaikan keajaiban dunia dan sayang rasanya jika harus dilewatkan. Sung-min menegaskan bahwa sebenarnya dia ingin mengambil kesepakatan itu, mengingat betapa dia sangat menyukai Jina selama ini. Hanya saja ada sesuatu yang mengganjal di hati, yaitu janjinya kepada mendiang sang ibu bahwa dia harus hidup dengan jujur. Baul menjelaskan jika Sung-min bersungguh-sungguh sangat menyukai Jina,
kontrak tersebut bisa menjadi kesempatan untuk memikat hatinya. Pada akhirnya, Sungmin menerima kontrak itu dan dia dengan berani mengaku di hadapan orang-orang termasuk Hyuntak bahwa Jina adalah kekasihnya. Setelah apa yang terjadi, Sungmin meminta nasihat kepada ayahnya bagaimana cara memikat hati seorang wanita. Langkah pertama yang paling mendasar adalah membelikan makanan yang sangat diinginkan. Walaupun sederhana, namun jika waktu dan kondisinya tepat, hal tersebut bisa membuat seorang wanita terkesan. Sungmin melakukannya dan dia sangat gembira. Malam harinya, demi menghindari Hyuntak, Jina mengajak Sungmin untuk pulang bersama. Di malam itu mereka mampir ke sebuah tempat untuk saling memahami supaya hubungan mereka tidak dicurigai. Saat itu terungkap bahwa Sungmin memiliki kepribadian INFP, sementara Jina adalah ENTP, di mana kedua kepribadian tersebut dapat berteman baik. Sebelum pulang, Jina berkata bahwa dia harus berlatih di studio dan mungkin akan membutuhkan waktu lama. Bagaimanapun, Sungmin menawarkan dirinya untuk tetap menunggu supaya bisa mengantarnya pulang. Sesampainya di studio, Jina bertemu dengan Hana yang bertanya kepadanya kenapa dia mau berpacaran dengan Sungmin. Jina menjelaskan bahwa tidak ada pilihan lain karena Hyuntak sudah melihatnya. Di mata Hana, walaupun itu hanya sebatas hubungan kontrak, Jina tidak sepadan untuk Sungmin yang baginya biasa-biasa saja. Sepulangnya dari latihan, Jina terkejut dengan tekad Sungmin yang rela menunggunya berjam-jam hanya untuk mengantarnya pulang. Saat itu, Jina hampir tertabrak mobil karena lampu lalu lintas yang rusak. Sungmin berkata bahwa dia akan menghubungi kantor pusat pemukiman untuk mengatasi masalah tersebut karena nampaknya itu akan berbahaya jika terus dibiarkan. Namun, Jina memintanya untuk mengabaikan itu karena menurutnya itu hanya akan membuang waktu. Sesampainya di rumah, Jina meminta nomor Sungmin dengan alasan bahwa mungkin saja Hyuntak akan bertanya. Bagaimanapun, Sungmin sangat senang bisa berhubungan lebih dekat dengannya. Dan untuk pertama kalinya di malam itu, dia mengucapkan selamat malam kepada Jina. 잘 자, 진아야. Di akhir pekan, karena teringat dengan kontrak, Jina yang saat itu sedang berkumpul dengan teman-temannya mengajak Sungmin untuk bergabung. Saat itu, Baul yang kebetulan sedang bersama Sungmin ikut dalam pertemuan tersebut. Tidak seperti Minji yang menerima kehadiran mereka, Hana nampaknya tidak menyukai itu sehingga akhirnya dia memutuskan untuk pergi. Pada akhirnya, Sungmin mengajak mereka untuk makan di restoran enak dan ternyata tempat yang dimaksud adalah warnet langganannya. Meski terlihat biasa-biasa saja, ternyata makanan di sana cukup enak untuk membuat para gadis terkesan. Satu hal yang tidak terduga adalah ternyata Jina merupakan pemain MOBA yang cukup handal. Sepulangnya dari warnet, Jina bersikeras ingin mengantar Sungmin pulang karena dia juga ingin memberi daripada terus menerima. Sepanjang hari itu, Sungmin berusaha bersikap manis di hadapan kekasihnya, seperti melindungi matanya dari sinar matahari, mengantarnya ke toilet, dan sekarang dia berusaha memberikan jaketnya kepada Jina, walau nampaknya itu tidak seromantis yang dipikirkan banyak orang. Keesokan harinya, Sungmin tidak sengaja berhadapan dengan Hyuntak yang nampaknya mulai tidak menyukainya. Saat itu Jina datang untuk mengembalikan jaket Sungmin dan berkata kepada Hyuntak bahwa dia tidak boleh mengganggu kekasihnya atau dia akan berhadapan langsung dengannya jika perlu. Saat itu Hyuntak berkata bahwa lebih baik Jina membawa pria yang lebih baik. Dia masih tidak percaya bahwa Jina benar-benar menyukainya. Jina terbawa emosi sebelum akhirnya dia meraih Sungmin dan menciumnya di hadapan banyak orang. Kejadian itu membuat Sungmin berdebar, sementara Hyuntak pergi meninggalkan mereka dengan kesal. Alih-alih bahagia karena ciuman tersebut, Sungmin kecewa kepada Jina karena tahu dia hanya memanfaatkannya. Sementara itu, Hyuntak memutuskan bahwa dia tidak akan menyerah untuk mendapatkan kembali cintanya. Di gimnasium, Hyuntak berusaha membuat Jina terkesan dengan kemampuan atletiknya. Namun sepertinya itu tidak berhasil. Di hari itu, Sungmin membantu Baul untuk menyebarkan brosur klub TikTok
yang baru saja diresmikan sekolah untuk mengisi kekosongan ruangan. Minji tertarik dan dia memutuskan untuk masuk ke dalam klub tersebut. Saat itu, Jina meminta Baul untuk mengajak Sungmin makan bersama, tetapi nampaknya dia masih kesal dan tidak ikut ke pertemuan itu. Di sisi lain, Sungmin tidak sengaja bertemu dengan Hana yang terlihat pucat karena berusaha keras untuk tidak makan demi menjaga berat badannya. Sungmin dengan sikapnya yang sangat peduli terhadap orang lain berusaha membantu, tetapi Hana menolaknya. Hana berkata bahwa Sungmin pasti mencibirnya karena berusaha keras untuk diet. Sungmin menjelaskan bahwa dia tidak akan berpikir seperti itu karena setiap orang pasti punya hal penting untuk diperjuangkan. Sementara itu, Jina meminta nasihat Baul untuk mengembalikan suasana hati Sungmin. Baul menjelaskan bahwa ketidaktulusan Jina membuat Sungmin kecewa karena dia adalah orang yang sangat menghargai ketulusan. Lantas, Jina bertanya, kenapa Sungmin mau menerima kontraknya jika punya prinsip seperti itu? Baul tidak sengaja berkata bahwa perasaan Sungmin itu nyata, dan selama ini dia berharap kontrak tersebut akan menjadi kenyataan. Jina akhirnya tahu bahwa Sungmin sudah menyukainya sejak lama, di mana itu seharusnya menjadi rahasia di antara mereka. Sementara itu, alih-alih mengabaikan Hana, Sungmin memberikan minuman kepadanya dan berkata bahwa dehidrasi itu sangat berbahaya. Hana terkejut ketika Sungmin menyebutnya keren karena sudah memperjuangkan sesuatu yang penting. Untuk pertama kalinya Hana mendapat pujian ketika orang-orang mencibirnya karena terlalu berusaha keras menjaga berat badannya. Setelah mengetahui kenyataannya, Jina bertanya kepada Sungmin sejak kapan dia menyukainya. Sungmin menjelaskan bahwa dia sudah menyukainya sekitar 3 bulan lalu saat pertama kali melihatnya di ruang penyiaran. Pada akhirnya, Jina mengaku salah dan dia meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Sungmin berkata jika Jina merasa sangat bersalah, dia harus melakukannya dengan tulus di kemudian hari. Ketika Jina duduk di bangku pemeriksaan kesehatan, detak jantungnya berdegup kencang ketika dia melihat Sungmin dan mengingat kembali perkataannya. Di tempat latihan, pihak agensi berkata bahwa kemampuan Hana masih seperti amatir meski sudah berlatih selama bertahun-tahun. Sementara itu, Jina mendapat pujian karena meskipun dia terlambat masuk, kemampuannya jauh di antara yang lain. Waktu berlalu, Sungmin datang menemui Jina di kelasnya untuk memberikan tas couple di hari jadi mereka. Jina menerima itu dan sebagai gantinya dia akan mentraktirnya nanti malam. Walaupun terlihat seperti kekanak-kanakan, Jina tetap menyukai hadiahnya. Sementara itu, Hyuntak yang melihat dari kejauhan mengingat kembali masa lalunya saat dia mengecewakan Jina. Di masa itu, Hyuntak selalu sibuk mengurus klubnya dan banyak mengabaikan momen penting. Saat itu Jina memberikan hadiah hari jadi mereka, tetapi Hyuntak tidak mengingatnya dan itu membuat Hana sedih. Di kelas, Jina mendapat pesan misterius yang berkata bahwa dia akan segera menjadi kekasihnya, beserta dengan foto dirinya yang diambil diam-diam. Sementara itu, Hyuntak bertemu dengan Hana untuk merencanakan sesuatu yang sepertinya berkaitan dengan Jina. Sepulangnya dari sekolah, Jina membatalkan rencana makan malamnya bersama Sungmin karena ada urusan mendadak. Jina berjanji akan menggantinya di lain waktu. Tidak lama dari itu, Sungmin bertemu dengan Hana yang kemudian mengajaknya untuk pergi ke acara tanda tangan penyanyi yang kebetulan sama-sama mereka sukai. Saat itu Hana sudah bisa menerima kehadiran Sungmin yang pernah mendukung dan membantunya dengan tulus. Malamnya, setelah menghadiri acara tanda tangan bersama Hana, Sungmin bertemu dengan Jina yang ternyata sedang bersama Hyuntak. Saat itu, Jina mendapat kabar dari Hana bahwa akan ada seseorang dari perusahaan yang ingin bertemu dengannya. Tetapi ternyata dia adalah Hyuntak yang berusaha menebus kembali kesalahannya. Hyuntak menyiapkan beberapa hadiah yang selama ini selalu dia lewatkan. Jina berterima kasih. Sebelum akhirnya dia menjelaskan bahwa apa yang dia harapkan saat itu adalah Hyuntak selalu berada di sisinya, bukan hadiahnya seperti ini. Di pertemuan itu, Sungmin merasa telah dibohongi, begitu juga dengan Jina. Sungmin pergi ketika Jina mengejarnya dan bertanya kenapa dia pergi bersama Hana. Suasana hatinya jelas sedang tidak baik, tetapi Sungmin lupa bahwa bukan hanya dia yang merasa tersakiti. Jina pergi dengan kesal dan bergumam, berkata bahwa hubungan kontrak juga ternyata dapat membawa luka. Di malam itu, Jina tidak sengaja menabrak seseorang yang kemudian mengikutinya. Di sisi lain, Hyuntak marah kepada Sungmin yang tega membiarkan Jina pulang seorang diri. Saat itu Hyuntak bercerita bahwa belakangan ini ada orang aneh yang selalu membuka loker Jina dan meninggalkan pesan misterius.
Hyuntak kecewa kepada Sungmin yang mengaku pacar tetapi tidak menyadari hal seperti itu. Di sisi lain, Jina berusaha menghubungi Hyuntak setelah menyadari bahwa orang yang mengikutinya adalah salah satu anggota klub baseball. Pria itu merebut ponsel Jina sebelum akhirnya menjelaskan bahwa sejak awal dia sangat menyukai Jina. Kabar bahwa dia memilih Sungmin sebagai pacar membuatnya marah, terlebih saat dia menciumnya di hadapan orang-orang. Di sisi lain, Sungmin dan Hyuntak akhirnya berpencar untuk mencari Jina. Sungmin berhasil menemukannya dan akhirnya mereka berhasil melewati malam yang mengerikan itu. Hyuntak menangkap pelaku dan menyerahkannya kepada polisi, di mana akhirnya dia ditahan sebelum komite kedisiplinan sekolah bertindak. Di malam itu, Hyuntak berpesan kepada Sungmin untuk selalu menjaga Jina jika ingin terus berada di sisinya. Sungmin pun meminta maaf karena telah mengabaikannya hanya karena ego dan perasaannya. Saat itu, Sungmin terkejut ketika Jina mengajaknya untuk bermalam di rumah, satu hal yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Pada akhirnya, mereka makan bersama untuk merayakan hari jadi yang sebelumnya dibatalkan. 왜 안 먹고 나만 봐? 하긴 내가 한순간도 눈을 떼기 힘든 비주얼인 건 아는데 좀 먹지? 하지 마! 일부러 붙여놓은 거야. 내일 먹으려고. Setelah terjadi beberapa kesalahpahaman tentang ajakan tidur bersama, Sungmin akhirnya terjatuh di pundak Jina dan akhirnya mereka tertidur. 지금 이대로만 함께해요. Waktu berlalu. Sungmin, Jina, dan teman-teman lainnya termasuk Hyuntak pergi tamasya bersama. Mereka pergi ke salah satu rumah Minji yang kebetulan sangat besar dan tidak dihuni. Di sana mereka banyak melakukan hal menyenangkan dan perlahan rasa cemburu di antara Sungmin dan Jina mulai tumbuh. Meski Jina tidak mengakui itu, sikap dan perlakuannya jelas membuktikan bahwa dia tidak rela jika kekasihnya dekat dengan orang lain. Di malam itu, Jina menunjukkan kemampuan bernyanyinya kepada Sungmin sebelum akhirnya mereka terbawa suasana dan hampir berciuman. Dari kejauhan Hana memperhatikan dan nampaknya dia juga mulai menyukai Sungmin. Kesal merasa terus dikalahkan, Hana menjadi lebih emosional dan akhirnya dia bertengkar dengan Jina, sosok yang selalu ada satu langkah di depannya. Di studio, Jina berusaha memperbaiki hubungannya dengan Hana sebelum akhirnya manajer datang memberi kabar bahwa perusahaan mereka sedang sulit. Manajer meminta para trainee sejumlah uang untuk mengatasi masalah tersebut, terutama kepada Hana yang tidak menunjukkan perkembangan sama sekali. Jina berusaha membela, berkata bahwa tindakan tersebut melanggar hukum karena tidak tertulis di dalam kontrak. Manajer menjelaskan bahwa biaya tersebut akan digunakan sebagai investasi untuk mempertahankan perusahaan yang juga akan membantu mereka untuk debut. Alih-alih setuju dengan perkataan Jina yang sudah membelanya, Hana lebih memilih untuk membayar uang agar bisa mempertahankan posisinya. Pada akhirnya, Jina pergi meninggalkan Hana dan juga agensinya yang menurutnya tidak profesional. Di malam itu, Jina mengingat kembali kenangan masa lalu saat dia berteman baik dengan Hana. Jina bingung dengan perbuatannya dan akhirnya dia datang menemui Sungmin untuk menceritakan masalahnya. Menurut Sungmin, apa yang dilakukan Jina tidak salah. Dan meski terkadang apa yang dia ucapkan itu menyebalkan, tetapi tidak sampai menyakiti hati orang. Untuk menghibur Jina, Sungmin menunjukkan rekaman kekasihnya itu saat bernyanyi dan berkata bahwa sebaiknya video tersebut diposting ke YouTube. Sungmin berharap potensinya akan diketahui banyak orang, sehingga peluangnya untuk debut semakin terbuka lebar. Di satu kesempatan, Jina bertemu dengan kakak perempuannya di sebuah kafe. Saat itu kakaknya bercerita bahwa pacar Jina kini jadi terkenal semenjak berhubungan dengannya. Sang kakak kemudian bertanya bagaimana mereka bisa bertemu. Jina menjelaskan bahwa sebenarnya dia hanya menjalin hubungan kontrak. Namun, satu hal yang membuatnya terkejut adalah kini dia mulai menyukainya. Jina menjelaskan bahwa dia akan mengutarakan cintanya setelah kontrak berakhir. Sang kakak pun membela, berkata bahwa menghadapi pria yang disukai memang harus lebih berani. Sementara itu, manajer memohon kepada Hana untuk membujuk Jina kembali karena ternyata mereka cukup kesulitan tanpanya.
Dengan kesal, Hana menegaskan bahwa dia sudah memutus hubungannya dengan Jina. Keesokan harinya, Jina bercerita kepada Sungmin bahwa dia sudah memposting videonya ke YouTube. Sungmin terkejut karena penontonnya sudah mencapai 100.000 orang dalam sehari dan dia turut berbahagia. Di sekolah, Baul tidak sengaja menemukan kontrak perjanjian Jina dengan Sungmin. Minji yang melihatnya tertawa menganggap itu sangat romantis, sementara Hana memperhatikan. Tidak lama dari itu, Hana akhirnya tahu bahwa video Jina mendapat banyak pujian dari orang-orang. Hana semakin kesal dan marah ketika Hyuntak menanyakan keberadaan Jina, seolah semua orang di sekitarnya hanya peduli kepadanya. Di hari itu, Hana memutuskan untuk menyatakan perasaannya kepada Sungmin dan mengajaknya untuk berkencan saat kontraknya dengan Jina sudah berakhir. Sungmin tidak menjawab sebelum akhirnya Jina datang dan membawanya pergi. Tidak lama dari itu, beredar kabar tidak mengenakan tentang Jina, di mana kontrak perjanjiannya tersebar luas. Seorang anonim membagikan cuitannya dan menjelaskan bahwa kontrak hubungan itu sangat menyebalkan. Postingan itu sangat menyudutkan Jina, di mana dia dianggap sebagai pihak yang memaksa Sungmin dan hubungan tersebut semata-mata hanya untuk mempermainkannya. Jina mendapat banyak kritik dan komentar tidak enak dari orang-orang. Sementara itu, Baul mengaku kepada Sungmin bahwa kontrak hubungannya tersebar karena kecerobohannya. Tidak lama dari itu, Hana menipu Sungmin, berkata bahwa Jina sedang marah dan tidak ingin ditemui. Padahal dia sangat berharap Sungmin datang untuk melewati masalah tersebut bersama-sama. Setelah apa yang terjadi, Minji berusaha membantu Jina untuk menemukan dalang di balik kejadian ini dan ternyata Hana pelakunya. Hana tidak mengelak dan hanya berkata bahwa apa yang dirumorkan adalah kenyataan. Di atap sekolah, Jina bertanya kepada Hana di hadapan banyak orang kenapa dia melakukan ini kepadanya. Hana menjelaskan bahwa dia berharap Jina kehilangan segalanya. Hana berkata bahwa dia tidak pernah menganggap Jina sebagai teman, bahkan saat pertama kali bertemu dengannya. Dia tidak suka anak baru seperti Jina merebut perhatian orang-orang dan selalu mendapat pujian. Sekarang, Jina sudah terkenal di YouTube, memiliki pasangan yang setia dan baik hati, punya banyak penggemar dan itu membuat Hana iri kepadanya. Jina menegaskan bahwa dia tidak menikmatinya begitu saja. Dia juga berusaha melakukan yang terbaik dan berjuang mati-matian sama seperti Hana. Meski begitu dia selalu berharap bisa mewujudkan mimpinya bersama-sama. Hana berkata bahwa Jina bisa berpikir seperti itu karena dia selalu menang, tidak seperti dirinya yang selalu kalah dan direndahkan. Karena itu dia ingin membagi rasa pahitnya supaya Jina bisa merasakan itu. Di sisi lain, Hyuntak mengetahui bahwa Jina sedang dalam masalah. Dia rela pergi meninggalkan pertandingan demi membantu Jina, begitu juga dengan Sungmin yang tidak tinggal diam. Di ruang penyiaran, Sungmin mengaku kepada orang-orang di sekolah bahwa dia memang menjalin hubungan kontrak meski tidak mau melakukannya. Sungmin menjelaskan bahwa semua peraturan yang ada telah disepakati bersama dan tidak ada pihak yang dirugikan. Semua tindakan tiba-tiba yang dilakukan Jina membuat hatinya berdebar, dan jika bukan karena hubungan kontrak, mungkin dia hanya bisa menyukainya diam-diam. Sungmin menambahkan bahwa kontrak tersebut merupakan kesempatan untuk memperjuangkan cintanya. Akhir kata, Sungmin meminta teman-teman di sekolah untuk menghentikan tuduhannya terhadap Jina dan mendukung hubungan mereka. Semua orang terkejut dengan keberanian Sungmin dan mereka memberi banyak pujian kepadanya. Pada akhirnya, Sungmin dihukum karena telah menggunakan fasilitas sekolah untuk urusan pribadi. Sementara Jina terkejut dengan kagum karena Sungmin menempelkan notes di setiap kontrak yang tersebar. Notes itu bertuliskan, "Berhentilah mengkritik Jina dan dukunglah hubungan kami." Sementara itu, Hyuntak datang di waktu yang kurang tepat karena semua masalah sudah teratasi. Meski begitu, dia tidak menyesal karena sudah berusaha melakukan yang terbaik. Sebagai gantinya, Hyuntak harus dihukum karena sudah meninggalkan pertandingan. Saat itu dia tersadar bahwa perasaan Jina sudah tertuju pada orang lain. Setelah apa yang terjadi, Jina berusaha memperbaiki hubungannya dengan Hana karena mau bagaimanapun dia adalah teman pertamanya. Bertengkar bisa memperkuat hubungan dan Jina mempercayai itu. Hana meminta satu syarat kepada Jina untuk melepaskan Sungmin, dan dengan begitu dia tidak akan lagi marah kepadanya. Jina bingung antara memilih teman atau kekasihnya. Hari terakhir dalam kontrak sudah tiba.
Jina mengajak Sungmin untuk bolos sekolah dan menghabiskan waktu bersama. Mereka melakukan banyak hal seperti sepasang kekasih pada umumnya. Di satu kesempatan, ponsel Sungmin berdering dan Jina menerimanya. Seorang pria dengan kesal menjelaskan bahwa dia berasal dari pusat pelayanan masyarakat telah memperbaiki lampu lalu lintas yang rusak di daerah Hwayangdong, tempat tinggal Jina. Pria itu menjelaskan bahwa dia sudah bosan setiap hari menerima telepon dan sekarang tugasnya sudah selesai. Jina terharu mendengar hal itu karena meski tanpa sepengetahuannya, Sungmin selalu peduli kepadanya. Kencan itu berjalan lancar sebelum akhirnya Jina duduk termenung mengingat kembali perkataan Hana. Tepat di tengah malam ketika kontrak hubungan mereka berakhir, Jina dengan berat hati memutuskan Sungmin dan memilih untuk memperbaiki hubungannya dengan Hana. Sungmin terkejut, dia tidak percaya Jina melakukan itu setelah apa yang mereka lalui bersama-sama. Semua kembali seperti semula. Harapan Sungmin untuk memperjuangkan cintanya lenyap ketika Jina bersikap dingin kepadanya. Di sekolah, Jina bertemu dengan Hyuntak yang bertanya bagaimana hubungannya dengan Sungmin. Jina berusaha tegar saat menjawab bahwa dia sudah putus. Namun sayang, air matanya keluar karena perasaannya tidak dapat dibohongi. Hyuntak bertanya apakah Jina merasa seperti ini saat putus dengannya. Jina menjawab bahwa dia juga sedih, tetapi bukan saat hubungan mereka berakhir, melainkan saat berpacaran dengannya. Hyuntak menjelaskan bahwa tadinya dia ingin menunggu Jina hingga kontraknya berakhir. Namun melihatnya seperti ini membuatnya semakin yakin bahwa dia tidak punya kesempatan. Hyuntak berkata bahwa dia sudah merelakannya dan siap untuk menjadi teman yang baik. Dia juga berpesan kepada Jina untuk tidak melepaskan cintanya dan merasa tersakiti seperti ini. Setelah apa yang terjadi, Sungmin bertanya kepada ayahnya apa yang harus dia lakukan jika situasinya sudah seperti ini. Sang ayah meminta Sungmin untuk percaya pada perasaannya dan mencobanya sekali lagi karena mungkin Jina sedang menunggunya saat ini. Sungmin hanya berusaha menghargai keputusan Jina, tetapi sang ayah berkata bahwa terkadang ada perasaan yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Dengan mencari tahu dan tidak melepaskannya mungkin akan menjadi pilihan yang terbaik. Mendengar hal itu, Sungmin memutuskan untuk memastikannya lagi sebelum terlambat. Di sisi lain, Jina bertemu dengan Hana dan akhirnya menyadari bahwa dia bukanlah sosok teman yang pantas diperjuangkan. Jina memang mengajaknya untuk berteman lagi, tetapi nampaknya hanya dia yang menganggap Hana sebagai teman. Setelah memutus ikatan pertemanan mereka, Jina menegaskan bahwa dia tidak pernah merebut apapun dari Hana karena dia tidak pernah memilikinya sedari awal. Di malam itu, Jina dan Sungmin akhirnya kembali dan mereka resmi menjalin hubungan. Beberapa hari kemudian di sekolah, Jina mendapat kabar dari teman-temannya bahwa videonya berada di trending nomor 1 dan mungkin dia akan lebih terkenal lagi. Jina juga mendapat kabar bahwa Hana akhirnya berhenti sekolah. Dia akan pindah dan mempersiapkan semuanya dari awal untuk mengejar kembali mimpinya. Minji hanya bisa mendukungnya dari jauh dan sebagai teman dia mengharapkan yang terbaik untuknya. Cerita ini berakhir ketika Sungmin meminta Jina untuk bertemu di atap, di mana dia menyerahkan kontrak baru untuknya. Kontrak itu berisi perjanjian untuk menjalin hubungan selama-lamanya dan mereka menyepakati itu. Cinta itu hadir karena perkenalan, bersemi karena perhatian dan bertahan karena kesetiaan. Hanya ada dua pilihan dalam cinta, bertahan atau melepaskan. Ketika tak ada lagi alasan untuk bertahan, maka itu adalah alasan yang terbaik untuk melepaskan.